Pokoknya kalau ada kesempatan nih saat ini, kalau misalnya bisa terbang, kalian mau nggak? Mau banget. Mau banget. Satu resiko sih dari pekerjaan kita ya. Karena ya kalau kita dari pesawat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Stay strong guys. Jadi this too shall pass. Ketemu bersama dengan gue lagi dengan Keketan. Tentunya kalian masih bersama dengan YouTube gue. Hari ini, wah, gue berada di restoran yang ciamik banget, cakep banget. Restorannya bernuansakan kita berasa di dalam pesawat, guys. Tentunya buat teman-teman gue atau buat para yang lainnya semua juga tentu kangen kan ya untuk naik pesawat dan untuk bisa jalan-jalan. Nah, kali ini nanti saya bersama dengan teman-teman tour leaders lainnya dari, tentunya kita semua masih dari satu yang bidang yang sama, yaitu dari pariwisata. Kita akan mengupas tuntas untuk mengenai masalah bagaimana sekarang peranan tour leader menghadapi pandemik di 2021 ini. Terus guys, untuk mengikuti channel YouTube gua, jangan lupa untuk selalu di-subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng ya guys. Sebelum saya perkenalkan dengan rekan-rekan saya, pakai masker dulu ya. Kebetulan memang kita juga sudah social distancing dan juga sudah mengikuti protokol kesehatan ya, jadi cukup aman. Nah, ini dia teman-temanku. Hai guys. Hai. Ini ada Gian dan ini ada Maria Nursia. Halo. Dan ini juga ada Rico. Guys, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kita masih bisa napas ya. Kita social distancing ya. Iya. Jadi kita duduknya juga dibatasi. Nah, boleh dong. Udah buka ya? Boleh dong. Boleh banget. Guys, thank you banget buat kedatangan kalian semuanya. Thank you juga udah diundang. Kangen ya. Kangen loh seperti udah kayak nggak berangkat ya. Lama banget. Kita nggak berangkat, dan apalagi nggak berangkat bareng. Kalau berangkat bareng rame-rame itu biasanya pasti, aduh, seru banget ya. Kita kan mempunyai profesi yang sama, yaitu adalah sebagai tour leaders ya dalam dunia pariwisata. Happy nggak sih kalian sebenarnya? Happy banget. Happy sih. Happy. It's a dream job ya kalau menurut gue. Setuju. Dream job. Karena ya di mana lagi, maksudnya mungkin banyak orang yang bilang kita bisa jalan-jalan, bisa earn something buat keluarga kita bisa rilis stres, bener-bener kayak ya bener-bener dream job yang kayak dibilang manusia. Ya, dan satu lagi ya, punya pengalaman yang sangat luar biasa yang mungkin orang lain tidak bisa dapatkan, kita bisa dapatin, bener nggak? Bener Ya. banget. Nah, sekarang ini kan memang dalam satu kondisi yang memang tidak memungkinkan nih untuk kita bisa terbang, ya. Jadi kalau Gian sendiri sekarang aktivitas apa? Ya, puji Tuhan sejak pandemi ini ada beberapa hal yang justru gini, di balik setiap bencana, kadang tuh ada kesempatan lagi. Ada kesempatan yang bisa kita dapetin. Apa kesempatannya? Ya saat ini kita justru mulai bisa usaha sendiri, bergantung sama hal lain selain pariwisata. Yang gue lakuin saat ini ada beberapa hal, terutama di bidang keuangan sama di bidang kesehatan. Karena menurut gue dua bidang ini nih benar-benar saat ini nih sustain banget. Ya, dan juga benar-benar tahan banting bisa dibilang. Di bidang kesehatan tentu ngapain? Gue ada fogging desinfektan sekarang, dan juga kalau di keuangan kita trading dan juga untuk proteksi. Oke. Itu yang kita lakuin. Itu yang saat ini ya yang lo lakukan ya. Kalau Nursi? Kalau gue sendiri saat ini tuh lagi fokus di bidang desain, mulai dari create event juga, desain juga, editing video juga. Jadi itu sih yang gue lakuin sekarang. Saat ini ya? Saat ini. Wow, keren banget. Riko? Kalau gue sejak corona ya melanda bumi, gue mulai kuliah lagi. Gue ambil S1 lagi karena dulu kan gue D3 ambil kuliah, terus gue juga main trading, main saham juga. Ada juga foto, kayak fotografer, video gue main, sama ada gue main di fintech juga. Gue kerja di perusahaan fintech. Wah, gila ya, nggak sangka-sangka loh. Jadi kalian itu tuh sudah keluar dari comfort zone kita ya. Kalau dulu kan memang bener-bener, wah pokoknya hanya satu pekerjaan yang kita cintai, yaitu adalah sebagai tour leaders. Tetapi di luar dari itu semuanya, kalian sudah keluar dari zona yang menurut kita tuh dulunya aman, nyaman gitu ya. Tapi siapa sangka ya ada corona seperti ini ya. Benar, tapi tetap sih kalau misalnya buat gue pribadi kayak traveling tuh ada di
darah gue. Jadi meskipun saat ini bisa dibilang ya, puji Tuhan mungkin belum berkelebihan seperti kemarin-kemarin, tapi apa ya kalau gue bilang ya, tetap traveling itu tuh satu hal yang selalu gue nanti-nantikan, selalu gue pengenin, dan gue bener-bener nggak bisa tahan banget gitu ya untuk bisa, enjoying. Setuju, gue juga. Setuju, Pokoknya lagi. ya itu adalah blood kita ya, Yes. darah kita Family ya. our blood. Ya. Pokoknya kalau ada kesempatan nih saat ini, kalau misalnya bisa terbang, kalian mau nggak? Mau banget. Udah gini udah nggak bisa mikir lagi mau ya. Pokoknya Sampai nggak bisa berkata-kata kayaknya ya. gue juga sampai gak bisa tidur. Tapi yang jelas, walaupun sekarang lagi pandemi seperti ini, kayaknya jiwa kita untuk di pariwisata itu tetap ya. Iya. Oh harus dong, Harus, karena betul. satu hal deh, sorry gue tambahin dikit ya. Di dunia ini banyak hal yang bisa digantikan dengan hal lain, oke? Tapi yang namanya tourism, yang namanya traveling, yang namanya pariwisata, mungkin pemirsa yang keketan dipanggilnya apa nih biasanya? Ya keketan. Oh, Keketan gitu ya. Keketan gitu ya. Oke, mungkin pernah nggak sih ngerasain yang namanya, sorry, kita bukan ngejelekin, tapi ada yang namanya kayak tour, apa itu namanya yang kita pakai online kayak gitu? Virtual. Tour ya, dan itu kayaknya tetap nggak bisa ngegantiin Iya. rasa pada saat kita benar-benar Berada di sana. Betul. Jadi udah jadi kayak kebutuhan banget buat bukan cuma buat kita, buat teman-teman di sana yang juga kangen traveling, boleh bilang deh kalian kalau misalnya udah buka, kalian pengen traveling kemana sih pertama kali? Kita pengen tahu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ada bagusnya juga buat experience kita, untuk product knowledge kita ya. Mungkin kan kita sudah kehilangan sekitar hampir 1 tahun ya Iya. di dunia pariwisata tersebut ya. Sekarang kita di-review kembali Ya, ya. di-refresh our Di-refresh kembali, betul. Tapi sedih nggak sih kalian kehilangan seperti kayak begini? Sedih banget pastinya. Sedih lah pasti. Gua tahu dari muka-muka lo. Pasti tanya nih ya, satu lagi. Kemarin kan sedang lagi trennya banget dibahas untuk mengenai masalah Sriwijaya. Ya mungkin kalian dengar gitu kan ya, kurang lebih ada sekitar 64 orang itu yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya ya. Nah, pekerjaan kita ini sebenarnya pun juga mengandung unsur yang sangat resikonya tuh tinggi sekali, betul ya? Tapi kenapa lo orang senang untuk bisa menjalankannya? Ya, itu udah jadi apa ya? Udah jadi kayak tanggung jawab kita sih, gitu. Kalau misalnya kita udah berada di pesawat, gitu ya, kita istilahnya udah harus bisa pasrah. Ya ini adalah tanggung jawab kita, jadi ya udah kita serahin semuanya sama yang di atas, gitu. Jadi itu sih kalau. Ada rasa takut nggak lo? Ya rasa takut sih pasti ada ya, cemas ya, maksudnya cemas itu pasti ada, apalagi kita istilahnya ya kita udah berada di atas, kita udah nggak bisa komunikasi dengan siapapun gitu, jadi kita hanya bisa mengandalkan diri dan mengandalkan Tuhan aja gitu. Jadi itu sih pasti ada rasa takut, rasa cemas dan lain sebagainya. Karena kan kalau orang bilang nih ya gitu ya, hidup kita itu kalau misal sudah berada take off gitu ya, udah berada di landingnya aja seperti apa. Ya kalau kita dari pesawat ya kita nggak salah ngapa-ngapain juga, itulah. Kalau gua sih hidup untuk Kristus, mati untuk keuntungan nih, karena ya Kata-kata baru loh. ya udah, Kata-kata baru. Coba lu ulangin lagi. hidup untuk Kristus, matilah keuntungan. Ya nggak? Ya mau kemana lagi, orang kalau udah jatuh mau ngapain ya? Itu urusan kita sama Tuhan ya. Akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi Yeah. ya itu resiko dan kita harus menangani sih. Ya. Sampai kejadian, tapi amit-amit toh sampai sekarang kita juga masih berada di sini, udah sering naik pesawat ya, it's fine aja. Menurut Gian gimana Gian? Oke, sebelumnya mungkin kita menyatakan rasa belasungkawa juga buat keluarga yang ditinggalkan dari korban Sriwijaya. Mengenai resiko, pasti tiap kerjaan ada resikonya. Kita mau kerja apa, tapi ya gue sebenarnya cukup ngerasa feel safe sih tentang pesawat terbang, karena pesawat terbang itu adalah salah satu alat transportasi yang paling aman. Kalian boleh lihat, kalian boleh browsing, salah satu alat transportasi paling aman itu adalah pesawat terbang. Jadi benar, jadi kalau dibilang deg-degan, ada deg-degannya, tapi setelah itu kita harus selalu percaya bahwa satu, kita di dalam lindungan Yang Maha Kuasa, itu satu.
Yang kedua, dengan adanya survei tersebut, ya kenapa kita harus takut? Dan pesawat terbang ini nih usianya kan udah benar-benar lama banget. Betul. Dari zaman Perang Dunia Kedua, dia tuh udah dipakai. Pada waktu tuh yang namanya Belanda masuk ke Indonesia udah dipakai, dan mereka tuh selamat-selamat aja 16 jam terbang. Nah sekarang ini pasti teknologi udah makin canggih, ya kekhawatiran ada, tapi dibalik semua itu kita punya sesuatu yang lebih besar, yaitu yang di atas. Kemudian juga semangat. Yang ketiga adalah kebutuhan dong. Tetap tetap. Ya, Tapi pernah terpikir nggak sih ketika ada satu kekhawatiran gitu ya ketika kita terbang gitu, aduh gimana ya, apalagi kalian ini kan adalah tour leader yang memang jam terbangnya itu juga udah tinggi ya gitu ya, udah bukan bermain di Asia lagi, mungkin kita sudah terbang ke Amerika, Eropa, segala macam gitu ya, kalian ngalamin semuanya ya. Ada rasa kekhawatiran nggak kita terbang selama 22 jam, 16 jam seperti itu? Kekhawatiran kalian itu, aduh gimana ya kalau sampai terjadi sesuatu, anak istri gue di rumah nih, pacar gue di rumah nih, orang tua gue di rumah nih. Seperti ada kekhawatiran nggak kira-kira? Khawatir pasti, tapi untuk hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, yang pasti kita harus siapin proteksi sih untuk mereka. Proteksinya berupa apa ya? Ini ada masing-masing lah, ini ada preferensi orang masing-masing. Kalau kayak gue, di saat gue udah nggak ada, satu hal yang gue harapin adalah hidup keluarga gue harus tetap berlanjut. Jadi gue harus punya proteksi atau ya ibaratnya ya apa sih, payungnya gue itu adalah ya kayak insurance yang kayak gitu. Kapanpun kita bisa menghadapi resiko tersebut. Bener yang tadi kata Riko katakan bahwa kalau sudah di atas pesawat ya udahlah ya. Itu adalah tinggal hubungan kita dengan Tuhan dan amal perbaikan kita, perbuatan kita. Ya? Iya. What will be. Tapi bener loh, gue kangen banget loh bawa tour bersama dengan kalian loh, yang kita gila-gilaan bareng gitu ya. Banyak experience-nya ya. Iya. Sampai bener-bener, aduh kayaknya kapan sih kita menantikan masalah itu ya, kita akan terbang ya. Nah, sekarang yang aku mau tanyakan kepada kalian semuanya nih, ekspektasi kalian ke depannya apa sih setelah ibaratnya nih, ya COVID nanti misalnya bisa diperbaiki atau misalnya bisa di-solve problem deh gitu. Kalau misalnya sampai emang COVID selesai, ya pasti bakal balik lagi sih kita semua hampir lah, pasti tour leader pasti akan balik lagi ke travel. Cuma ya kita nggak tahu sih ke depannya gimana, tapi yang pasti kita harus memperbanyak peluang buat diri kita dengan cara memperkaya diri intelektual kita supaya banyak berbagai macam cara supaya kita tetap bisa menghidupkan keluarga kita dan diri kita sih. Kalau Non gimana Non? Ya harapan kedepannya ya semoga ya dunia pariwisata bisa bangkit lagi seperti dulu kala gitu di zamannya pada saat itu, karena memang ya setelah pandemi ini kan pasti drop banget ya. Ya semoga bisa kembali lagi, tapi yang pasti seperti yang tadi saya setuju sama yang Riko bilang bahwa kita ya memang harus memperbanyak ilmu, wawasan, dan kita istilahnya kita mengembangkan sayap kita lah, bukan hanya di dunia pariwisata tapi juga bisa di dunia-dunia bisnis yang lainnya. Betul. Gitu. Jadi jangan fokus kita jangan ke sini terus, tapi kita bisa melebarkan sayapnya tersebut. Lakukan aja sih yang terbaik di hari ini sampai kita udah melakukan yang terbaik. Gue percaya sih yang kayak tadi gue ngomong ya Ko ya, ini kesempatan buat kita untuk merasakan sesuatu di luar dunia kita. Once kalau misalnya udah balik, ya udah kita mau balik, ya kita balik ke sana. Tapi udah ada satu hal juga yang udah ada di Indonesia misalnya, tanpa kita harus pergi keluar atau tanpa kita harus traveling, tanpa kita tinggalin keluarga, yang udah juga menghasilkan buat keluarga kita. Kita mau ngapain sih? Tujuan kita kayak cuma buat keluarga deh kayaknya. Ya egosentris mungkin masih ada buat kesenangan lain-lain, tapi habis itu ya ujung-ujungnya kan kita pengen nyenengin orang yang kita sayang. Jadi kalaupun kita mau kembali lagi ke dunia kita yang lama, kalian tuh ada satu ketraumaan nggak sih? Trauma sih enggak ya, karena kayak kalau misalnya kita bisa flashback nih, sebenarnya kayak misalnya dari zaman-zaman dulu, once kita masih di dunia pariwisata pun itu sering terjadi gitu loh. Tapi ya puji Tuhan ya kita masih selalu tetap berada dalam lindungannya gitu loh. Jadi mau itu
ya bencana-bencana itu sudah sering terjadi sebelumnya, sebelum terjadi pandemi seperti ini juga memang sudah banyak terjadi. Jadi ya menurut saya gak bikin trauma sih ya. Iya, gue seneng banget jawabannya Maria Nursi ya, karena apa? Kayaknya orang Indonesia itu yang memang kayaknya nyawanya 17. Hanya 17. Banyak dari kunci. WhatsApp dulu. Aku cuma melihat satu. Mungkin saya tidak tahu ini karena dari kacamata aku aja, atau misalnya kalian juga melihat hal yang sama ya. Jadi para teman-teman travel agent kita atau tour leaders yang aku lihat gitu ya, mungkin ya ada yang nasibnya memang dikatakan yang memang bagus, ada juga yang memang mungkin yang saat ini memang lagi terpuruk gitu ya. Kalau dari penglihatan kalian nih ya, terutama Riko gitu ya, pesan-pesan buat teman-teman kita itu seperti apa? Tetap kuat sih ya, tetap kuatkan hati ya, karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Itu sih kira-kira pesan buat kalian semua, ya itu aja sih, kuatkan hati. Stay strong guys. Jadi this too shall pass. Apapun itu pasti akan, badai itu akan cepat berlalu. Selain itu juga ya kita tahulah kalau misalnya rancangan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Amin. Nah guys, tadi kan kita sudah meminta pesan-pesan buat teman-teman kita yang di luar sana yang nasibnya memang sama dengan kita, yaitu adalah sebagai tour leaders. Sekali lagi yang kuat-kuat ya imannya, mentalnya, dan juga tetap berpengharapan aja bahwa semua ini pasti akan berlalu. Tapi yang jelas jangan pernah mati akal, malu, dan juga malas dalam melakukan segala sesuatunya ya tentunya ya. Semua pemilik travel agent Jakarta atau yang ada di luar kota, keep strong. Karena kami yakin ini bukannya sesuatu yang mudah buat kalian lalui. Kami tahu banget bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus perlu effort, perlu yang namanya itu kekuatan mental dan segala macam. Dan untuk seluruh travel agent yang ada di Indonesia, pesan dari kami adalah tetap semangat semuanya. Kita akan selalu dukung pariwisata Indonesia. Tetap semangat. Travel agent yang ada di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai pendapatan utamanya, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. We do still exist. Untuk travel agent semua yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia, pesan untuk kalian tetap berjuang, tetap semangat, terus lakukan apa yang bisa kalian lakukan, ubahlah sesuatu menjadi emas. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang stay tune terus di YouTube channel Keketan, dan terima kasih juga buat narasumber aku, teman-teman aku ya. Sama-sama. Ada Gian, ada Riko, dan ada Maria Nursi. Thank you banget untuk sharing yang bisa dibagikan. Semoga ini bisa menguatkan juga buat teman-teman kita di luar sana ya. Dan ini juga semoga bisa menjadi berkat buat kalian semuanya yang sudah berbagi dalam cerita-cerita kita ini ya. Tersan, serius tapi santai ya gak sih? Nah sekali lagi guys, jangan lupa ya untuk selalu setia di dalam YouTube channel aku, karena banyak sekali true story yang memang saya bisa tampilkan buat kalian semuanya. Dan sekali lagi kita mengucapkan thank you guys, sampai ketemu lagi di channel berikutnya.